Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bacaan dari Mukhtar Kusumatmadya yang berjudul Dari Wacana Pinggir Menuju Kritik Teori dalam Teks Induknya. Saya bernama Bambang John Raymond Alfarisi, NPM 18.435. Menurut saya, filsafat hukum itu mengkaji suatu konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan, dan keadilan. Selanjutnya saya Joshua dengan NPM 18.1428, dan menurut saya eh, filsafat hukum itu seperti refleksi dari dasar-dasar hukum. Selanjutnya saya Nira Cahya, NPM 16.218. Menurut saya filsafat hukum itu mengkaji suatu prinsip-prinsip umum dari hukum positif. Selanjutnya saya Triadianto, NPM 18.348. Filsafat hukum ini berusaha membuat satu teori yang berkaitan dengan karakteristik hukum. Selanjutnya saya Hartoyo dengan NPM 18.356. Menurut saya filsafat hukum adalah cara kerja filosofis yang dikerjakan secara sadar untuk melakukan refleksi terhadap gejala-gejala hukum yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal pertama dengan soal tokoh siapa yang kalian bahas dalam presentasi. Dalam presentasi kami dari kelompok 3, kami membahas tentang tokoh Prof. Mokhtar Kusumatmadja, SHLLM. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, yaitu latar belakang pendidikan Prof. Mokhtar. Yang pertama, sarjana muda Fakultas Sosial Ekonomi Politik di Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1953. Selanjutnya, S1 Fakultas Hukum di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1955. Yang selanjutnya, S2 Sekolah Tinggi Hukum Yale di Amerika Serikat pada tahun 1958. Selanjutnya, S3 Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1962. Dan yang terakhir, S3 Universitas Chicago di Amerika Serikat pada tahun 1966. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal yang ketiga, yaitu latar profesi Prof. Mokhtar Kusumatmadja. Prof. Mokhtar pernah menjadi wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Jenewa, Kolombo, Tokyo pada tahun 1958 sampai 1961. Dan selanjutnya pernah juga menjadi wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai hukum laut Jenewa dan New York. Dan selanjutnya pernah menjadi guru besar dan dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atau Unpad Bandung. Selanjutnya pernah menjadi Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada tahun 1973 sampai 1978. Dan yang terakhir pernah menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan 3 dan 4 pada tahun 1978 sampai 1983 dan 1983 sampai 1988. Selanjutnya saya akan membahas soal yang keempat, yaitu mengenai sinopsis dari karya-karya Prof. Mokhtar Kusumatmadja yang melandasi pembelajaran filsafat hukum. Dari sekian banyak karya-karya pemikiran Prof. Mokhtar dalam bidang hukum, ada dua kontribusi yang kelompok kami catat, yaitu kontribusi pertama, konsep Prof. Mokhtar mengenai peranan hukum dalam pembangunan. Kontribusi pentingnya terletak pada fungsi dinamis dari hukum, yaitu sebagai sarana perubahan, bukan hukum yang lazim dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Hukum bukan hanya sebagai elemen yang memberikan proteksi, tapi juga memberikan orientasi kepada perubahan, sehingga perubahan itu berjalan secara tertib dan memberikan manfaat. Dan kontribusi kedua yaitu adalah konsep mengenai negara kepulauan yang melandasi lahirnya konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara merupakan
Simpul final yang menguatkan dan mengikat warisan historis negara kesatuan Republik Indonesia menjadi kesatuan politik dan hukum yang tak terbantahkan. Apa sih kutipan perkataan yang terkenal dari Profesor Muchtar? Law is a tool of social engineering adalah perkataan yang dikenal dari Profesor Muchtar. Menurut saya, perkataan ini sedikit banyak digunakan dalam pembangunan Indonesia hingga sekarang, sehingga tidak terlalu bergantung kepada peraturan atau aturan barat terdahulu. Meskipun tidak sepenuhnya terlepas, namun dapat membuat Indonesia perlahan-lahan membuat peraturan sesuai dengan keadaan Indonesia seiring berkembangnya zaman. Mengapa sih Profesor Muchtar tertarik dalam filsafat di bidang ilmu hukum? Jadi, dikarenakan hukum adalah alat untuk memelihara ketertiban di suatu masyarakat, beliau ini mengembangkan atau memberi pemahaman hukum dan teori-teori agar masyarakat ini lebih paham dengan hukum. Cita-cita filosofis hukum dari Profesor Muchtar adalah yang pertama, Profesor Muchtar ingin menempatkan dirinya ada di dalam laju perkembangan keilmuan pada masanya dan masuk dalam kancah pemikiran hukum modern. Yang kedua, Profesor Muchtar ingin menimbulkan semangat untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari hukum barat, yaitu dengan memformulasikan gagasan baru yang berada dari pemikiran mainstream. Dan yang ketiga, Profesor Muchtar ingin menciptakan kemandirian dan kepedulian akan kehidupan masyarakat Indonesia. Memilihnya untuk membangun hukum dengan karakter khusus yang berbeda dengan aliran-aliran pemikiran dalam hukum yang berkembang di Barat. Ceritakan konsep teori dari Prof. Muchtar. Melalui gagasan, hukum adalah sebagai sarana. Prof. Muchtar ingin membongkar suatu konsep-konsep pemikiran Barat atau ingin menyikapi kaidah-kaidah yang ada di belakangnya atau menguak kaidah yang ada di belakangnya, khususnya eksistensi ontologis terkait dengan beberapa aliran pemikiran di Barat. Prof. Muchtar menambahkan hal-hal yang lebih khusus terhadap pengertian sarana. Yang pertama, adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan sebagai sesuatu yang mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, hukum adalah artian kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur dalam artian seperti penyalur arah kegiatan manusia menuju yang dikehendaki oleh pembangunan atau sesuai konsep atau konsep betul menurut Pound yang dikembangkan oleh Pound. Konsep pembangunan hukum yang digagas Muchtar itu untuk mengkritisi pemikiran Barat, pada akhirnya menjebak beliau pada problem rasionalitas dan realitas atau kita sebut sebagai relasi Solensen yang menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan problem yang baru. Nomor 9. Mengapa Prof. Muchtar mengajukan teori tersebut? Apa sih yang melatar belakangi Prof. Muchtar? Prof. Muchtar tertarik untuk membangun suatu identitas hukum. Suatu identitas hukum ini dalam konteks keindonesiaan, yaitu memberikan cita rasa pada hukum Indonesia. Memberikan cita rasa pada hukum Indonesia itu dalam hal yaitu Pancasila dan nilai-nilai lokal, dan tidak lagi begitu terikat atau terbelenggu dengan gagasan pemikiran Barat yang pada tahun 1970-an begitu dominan menguasai pemikiran Muchtar. Dengan segala keterbatasan Prof. Muchtar, teori hukum integratif mencoba hadir atau mengisi kehausan kita tentang pemikiran hukum yang begitu dinamis. Apa dan siapa saja yang memberikan pengaruh kepada Prof. Muchtar tersebut sehingga dapat menciptakan teori atau pikiran atau gagasan yang ada?
Prof. Muhtar sangat dipengaruhi oleh beberapa konsep atau aliran pemikiran dari Barat, sebagaimana dikatakan Lili Risyadi dan I.B. Wyasaputra. Teori hukum pembangunan Muhtar dimatematisasi, maka bentuk ringkas dari teori pembangunan hukum Muhtar adalah teori hukum pembangunan sama dengan teori hukum Muhtar plus teori hukum Pound minus konsepsinya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Pendapat lain yang menyatakan adalah teori hukum pembangunan atau nasional tidak sepenuhnya meninggalkan pandangan atau aliran analytical jurisprudence, bahkan telah merangkul aliran analytical jurisprudence, aliran sosiologi jurisprudence, dan aliran pragmatic legal realism. Gagasan Muhtar dipengaruhi oleh beberapa aliran pemikiran Barat atau diinspirasikan oleh sebuah perkembangan keilmuan Barat. Hal itu tidak dapat disangkal atau tidak dapat dipungkiri karena selain beliau mengenyam pendidikan Barat, pengalaman beliau sebagai birokrat kelas wahid atau nomor 1 dan mendunia juga ikut memengaruhinya. Selanjutnya, ada komentar publik terhadap teori Profesor Muhtar di zamannya hingga sekarang. Salah satunya ada Profesor S. Tasrif. Ia mengatakan bahwa mengapa kita tidak mengadopsi hukum Barat sebagai kebutuhan pragmatis, namun dilakukan secara selektif daripada berlama-lama dengan proses pembentukan hukum dan memprioritaskan sarjana dan ilmuwan hukum yang sudah ada. Beliau tidak tengah menolak gagasan Muhtar, namun memberikan wacana alternatif tentang dominasi hukum Barat terhadap kehidupan pembangunan hukum Indonesia. Sesuatu yang kemudian terbukti saat ini, bahwa hukum Indonesia tidak dapat dilepas dari proses transplantasi hukum Barat dan dalam berbagai bentuknya. Teori Profesor Muhtar hingga kini masih relevan. Menurut pernyataan Dr. Lilik Mulyadi, teori pembangunan dari Profesor Muhtar masih relevan karena teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi. Apabila diajarkan aspek tersebut secara global, pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan totok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Maka hakikatnya, jika diterapkan dalam aplikasi akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada secara dimensional, maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka terhadap norma, asas lembaga, dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, kultur, substansi, sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. Ketiga, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Selanjutnya, teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Muhtar apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegak hukum pada khususnya, maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta kajian ilmiah, maka teori hukum pembangunan Dr. Muhtar tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif. Selanjutnya, tidak ada yang menyanggah teori tersebut, karena teori Profesor Dr. Kusumatmadja masih relevan dan akan terus relevan ke depannya. Adakah yang menggabungkan teorinya dengan teori lain? Ada, yaitu Lili Rasyadi yang menggabungkan teori atau gagasan Prof. Muhtar Kusumatmadja dengan teori sistem, sehingga terbentuk hubungan yang saling mempengaruhi yang sangat erat antara teori hukum, teori pembangunan hukum, konsep pembangunan hukum, pelaksanaan pembangunan hukum, dan hasil pembangunan hukum. Siapa murid-murid yang meneruskan teori dari Prof. Muhtar? Yang meneruskan teori dari Prof. Muhtar ada 3, yaitu Lili Rasyadi, Lilik Mulyadi,
dan Romli Atmasasmita. Bagaimana pendapat kami tentang teori tersebut sebagai mahasiswa ilmu hukum? Menurut kami, teori hukum pembangunan dari Prof. Mokhtar Kusumaatmadja akan dapat selalu diterapkan dalam setiap masa. Karenanya, teori hukum ini diciptakan atau dibuat oleh rakyat Indonesia dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Teori hukum pembangunan ini juga dapat dengan mudah diterapkan karena mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.